Kali ini kita akan mempraktekkan penanaman porang di dalam ruangan dengan memakai pupuk maksimal. Yang pertama yang harus kita pakai adalah pupuk kompos. Karena pupuk kompos ini bisa memperbaiki keadaan tanah dan memperbaiki struktur tanah dan mempertahankan kandungan air yang ada di dalam tanah. Setelah umbi atau katak di porang ditanam, kita akan memberi pupuk Poknasa multiguna. Pupuk organik ini halanya sudah berbentuk ion sehingga mudah untuk diserap. Ini untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi tanaman, memberikan semua jenis unsur makro dan mikro lengkap, memacu pertumbuhan akar tanaman dan pengumbian dan pembungaan dan pembuahan, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit. Jadi pupuk ini akan kita gunakan sampai bubil kataknya muncul. Kita akan semprot setiap hari pada tanaman. Setelah bubil kataknya muncul, kita akan memakai pupuk hantu pembaster buah. Pupuk hantu ini pupuk hormon yang bisa membesarkan buah dan membesarkan umbi. Jadi jika Anda tidak ingin ketinggalan bagaimana hasil selanjutnya, mohon video ini di subscribe dan dipencet tombol loncengnya sehingga Anda juga bisa melihat hasilnya bagaimana. Turn down for what? Nah, ini pupuk kompos. Pupuk kompos ini untuk perbaiki struktur tanah. Dan ini pupuk Poknasa multiguna organik punya. Nah, ini pupuknya udah kegunaannya tadi sudah saya bilang ya dari awal itu. Ini pupuknya, cara pakainya ini 1 tutup botol 1 liter air, kita aduk begitu. Jadi pupuk Nasa ini sangat bagus untuk penanaman saat mulai ditanam sampai tumbuh kataknya. Nah, ini pupuk hantu, pupuk pembaster buah dan umbi. Nah, kita nanti akan pakai setelah buahnya ada. Nah, saya akan menanam bibit porang dari umbi sebesar ini, lebih kecil dari tinju. Lebih kecil dari kepalan tinju. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Dan ini pupil katak. Pupil kataknya cukup besar, teman-teman. Ini pupil katak. Pupil katak cukup besar. Nah, seperti inilah penampakannya. Saya akan memberi ini umbi kata atau umbi apa gitu yang di potnya akan saya beri tulisan umbi atau kata supaya nanti saya bisa tahu yang mana yang umbi dan mana yang kata. Dan saya juga menulis tanggal penanamannya. Habis itu saya beri lakban putih dan saya lengketkan di potnya. Seperti inilah teman-teman. Jadi keempatnya saya bikin seperti ini teman-teman. 2 bubil katak, 2 umbi. Nah, ini kompos. Saya buka.
Saya akan memasukkan 2 pot pupuk kompos. Ya, kira-kira 2 pot, tidak penuh ya teman-teman. Ini tanah hitam. Saya juga akan memasukkan 2 pot tanah hitam. Jadi saya akan mencampurkan 2 pot tanah dengan 2 pot kompos. Oke, kita aduk teman-teman, kita aduk rata. Kita aduk rata tanah dan kompos. Kita masukin tanah yang sudah bercampur kompos ke dalam pot. Oke. Lalu kita masukin bibit umbinya. Kita tutupin lagi dengan tanah beserta kompos. Oke, kita lakukan lagi untuk bibit katak yang satunya lagi. Ya, tampuknya menghadap ke atas ya teman-teman. Kita timpa lagi dengan tanah beserta kompos. Oke, ini saya akan menanam bibit bubil kataknya. Oke, masukin ke dalam pot. Dan saya tutup lagi dengan tanah beserta kompos. Untuk bubil katak yang selanjutnya, kita lakukan lagi hal yang sama.
Oke, karena tanahnya bersisa, kita masukin aja ke dalam potnya. Selanjutnya pupuk nasa, 1 botol, tutup botol pupuk nasa 1 liter air. Tapi di sini saya hanya mengambil setengah botol pupuk nasa dan saya campur kira-kira dengan setengah liter air. Saya aduk. Untuk gampang memakainya, saya masukin ke dalam semprotan. Lalu kita semprot ke umbi dan bubil katak yang sudah ditanam tadi. Nah, inilah bentuknya teman-teman. Saya menanamnya 27 Mei 2020. 2 butir pupil katak dan 2 butir umbi untuk membuat perbandingan mana yang lebih besar terlebih dahulu dan bagaimana hasilnya nanti. Jadi saya ingin memperbandingkan dengan jelas gitu. Pupuk ini kita semprotin sampai nanti porangnya berbuah, timbul buah. Setelah porangnya nanti keluar buah, baru kita ganti dengan pupuk hantu pembesar umbi dan buah. Ini akan saya lakukan penyemprotan setiap hari. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa.